Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Alfaruk, dosen pengampu pada program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan real teaching dalam rangka kegiatan pekerti, peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional yang diselenggarakan di Universitas Negeri Semarang. Pada pertemuan kelima, mata kuliah yang saya ampu adalah kurikulum dan buku teks pendidikan seni rupa, dengan peserta mahasiswa S1 Pendidikan Seni Rupa. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan seni rupa. Kegiatan pembelajaran akan menggunakan case method, di mana mahasiswa akan berdiskusi dan menganalisis materi, teknik, serta indikator yang relevan dengan topik. Selanjutnya, hasil diskusi akan dituangkan dalam bentuk makalah dan dipresentasikan di dalam kelas. Penilaian ini mencakup aspek afektif, terutama melalui keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan presentasi. Harapannya, melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, perkembangan kurikulum, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas praktik pendidikan seni rupa di Indonesia. Demikian pengenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Faris. Mari kita masing-masing. Sudah selesai. Baik, alhamdulillah. Baik, dengan berdoa, semoga kita bisa diberikan kelancaran dalam perkuliahan kita di siang hari ini ya. Baik, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah baik ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baik, sebelum perkuliahan ini dimulai, tentunya saya akan meng-cross-check satu persatu terkait tentang kehadiran teman-teman semua di perkuliahan pada siang hari ini. Ini akan saya coba untuk mempresensi terlebih dahulu. Disikat dulu ya. Untuk mata kuliah kurikulum. Baik. Dito Satrio. Tidak ada. Syifa Jihan. David Vito. Fatihul Asrar. Farida Melina. Mutiara Zindi. Hilmi. Erla. Muhammad Badi. Alwa Ainun. Muhammad Syarif. Tidak ada. Muhammad Syarif dan keterangan ya. Fahmi Siddiq. Nailil Fadlin. Faris Antonio. Yehezkiel. Dimas Kazik. Intan. Elsa Nabila. Eko Prasetyo. Nesya Aulia. Sri Kandi. Wisnu Indra. Abida. Sakit. Oh, ini yang kemarin itu ya? Ya, semoga kita sembuh. Najwa Nafinda. Zahra Aulia. Zahra Cahyaning Tias. Tiara Mata. Aprilia. Wahyu Dafa. Faiz Satya. Fiska Miftahul. Ada yang belum saya panggil? Oh iya, Mbak. Oke. Sebentar. Kamu semester atas? Ya. Betul. Untuk mata kuliah ini bukan? Iya. Iya. Di mata kuliah ini. Di
absen ini berapa ya? 35. Ada nggak Mbak? Nggak ada. Atau mungkin kelasnya Pak Madi? Bukan, Pak. Iya. Kalau Pak Madi kelihatannya tadi kita pindah kelas dulu. Oke. Silakan dikondisikan Mbak ya. Oke. Tadi saya sempat meninjau kelas ini karena sebelumnya kelasnya kelasnya Pak Madi. Tidak apa-apa. Oke, baik. Untuk pertemuan kita di siang hari ini, ya, kita akan membahas tentang evolusi apa ini? Kurikulum di Indonesia dari masa lalu ke masa sekarang, ya, masa depan tentunya ya. Oke, sebelum ke sini, saya tadi sudah memberikan share tentang link yang ada di grup Mentimeter, ya. Coba kalian buka di sana, ada nggak? Sudah? Oke, kita coba lihat dulu ya terkait tentang pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Betul? Ada di situ. Coba dijawab untuk pertanyaan yang ada di situ. Silakan jawab singkat aja, tidak apa-apa. Kurikulum apa toh? Ada kan? Terus kemudian kalian kamu sakit. Ada nggak? Ada? Ya. Silakan ditulis di sini, dijawab. Di grup WhatsApp kan ada kan? Di grup WhatsApp. Nah, itu ada yang menjawab rancangan pembelajaran. Ada yang jawab bahan ajar siswa. Kemudian rancangan studi. Bahan ajar siswa juga, perangkat rencana. Coba dijawab. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kembar biasanya kalau jawabannya sama dia semakin membesar. Jadi itu mayoritas jawabannya, ya. Itu mayoritas jawabannya. Nah, disusul seperangkat rencana. Dijawab sesuai dengan ini aja, ya. Kemarin kan kalian duluan pernah dengar yang namanya kata-kata kurikulum seperti itu. Nah, kurikulum itu apa sih sebenarnya? Ada yang menjawab seperangkat rencana, kemudian bahan ajar siswa. Selanjutnya ada di sini juga tentang tujuan dan isi pembelajar, apalagi itu seperangkat tujuan, materi pembelajaran. Oke, masih ada yang menambahkan lagi? Sementara jawaban yang paling banyak menjawab tentang seperangkat rencana. Oke, kalau kita lihat dari jawaban yang sudah ada di sini, ya, itu memang betul. Ya, kurikulum itu istilahnya kayak rencana kedepannya kalian mau ngapain seperti itu. Jadi istilahnya skenario atau mungkin roadmapnya harus seperti apa. Itu namanya kurikulum. Oleh karena itu, kenapa kok dalam setiap di bidang akademis atau mungkin di bidang pendidikan itu harus yang namanya ada yang namanya kurikulum, ya, sebelum nanti dimulai di tahun ajaran baru seperti itu contohnya. Oke, kita lihat kembali di sini. Saya mencoba membuka untuk slide yang di sini ya. Oke, evolusi kurikulum di Indonesia dari masa lalu ke masa depan. Kalau dilihat, ya, ini tadi kalian sempat menjawabkan ya, apa sih yang dinamakan kurikulum secara ini? Kita Rancangan pembelajaran, skenario. Ada yang bisa lebih spesifik? Oke, Mas ini bisa disuruh cek. Ya. Cek dulu. Oke. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Mungkin Mas Kazik, silakan Mas. Kurikulum adalah Bener.
Dia masih bernafas itu. Ya. Kurikulum adalah rencana, tujuan, isi. Sengaja, Pak. Kurikulum adalah rangkaian rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan materi pembelajaran yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oke, tepat sekali ya. Jadi kurikulum ini merupakan seperangkat rencana, tujuan, isi, dan cara pembelajaran yang menjadi pedoman dalam proses pendidikan, tentunya seperti itu. Oke, kita next selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan ini dikenal dengan nama apa? Apa? Mas Faris, coba Mas Faris. Saya bentar. Apa? Kurikulum 1947 atau dikenal dengan sebutan kurikulum apa, Mas? Rencana Pelajaran 1947, betul sekali. Karena ini masih masa-masa setelah pasca kemerdekaan, ya. Jadi kurikulum ini dikenal juga dengan rencana pelajaran. Jadi masih banyak yang direncanakan di situ, ya. Ini 2 tahun setelah kemerdekaan berarti ya. Kemudian selanjutnya, apa ciri utama kurikulum 1947? Ada yang mau bisa menjawab? Cirinya apa? Lebih menekankan pada manusia yang tidak berdaulat. Apa? Lebih menekankan pada pembentukan Manusia yang merdeka. berdaulat. Oke, betul sekali. Tentunya kalau kita lihat ciri utama dari kurikulum 1947 itu apa? Kurikulum 1947 ini lebih menekankan pada pembentukan manusia merdeka yang berdaulat serta ya menyesuaikan dengan kondisi pasca kemerdekaan. Jadi karena waktu itu Indonesia baru saja merdeka, jadi ya banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus disesuaikan seperti itu. Ya, apalagi waktu itu sebelumnya kan ada mungkin pendidikan pas zaman Belanda kan waktu itu. Jadi memang harus diperbarui, diperbenahi sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kalau kita lihat secara singkat kurikulum yang ada di Indonesia, ya teman-teman semuanya bisa diperhatikan mungkin di depan sini. Ini kalau kita lihat di masa kolonial Belanda. Ini kurikulum elit untuk birokrat, akses terbatas bagi pribumi. Jadi waktu itu yang bisa sekolah itu hanya orang-orang yang memiliki privilege tertentu. Jadi dia itu merupakan elit, ya elit birokrat waktu itu. Bahkan kalau kita lihat untuk pribumi itu sendiri itu sangat terbatas. Ya, untuk pribumi itu sangat terbatas. Nah ini pada masa kolonial Belanda. Ini kalau nggak salah, kalau kalian sempat mengetahui sejarah Raden Saleh, beliau itu termasuk elit juga waktu itu, orang pribumi tapi memiliki privilege, sehingga beliau bisa menempuh pendidikan di Belanda waktu itu. Sehingga kalau kita lihat berkat adanya kejeniusan dari Raden Saleh tadi dalam melukis dan sebagainya, kalau kita lihat ya, kita bisa melihat berbagai macam contoh gambaran negara Indonesia sebelum Indonesia merdeka dari lukisannya, ya dari pemandangan, dari penculikan di Ponorogo itu dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya di sini ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Dulu mungkin masa kolonial Belanda itu seperti ini ya gambarannya. Terus kemudian tahun 1952 ini kurikulum dasar fokus pada Pancasila dan identitas nasional. Ini yang menjadi fondasi pendidikan pasca kemerdekaan tentunya. Nah kalau kita lihat ya gambarannya seperti ini. Pelajar-pelajar zaman dulu nggak ada tuh yang megang HP, tiktokan dan lain sebagainya, yang media sosial dan lain sebagainya, nggak ada, nggak sempat seperti itu. Mereka lebih memikirkan bagaimana caranya mereka itu bisa pinter, bisa mengenyam ilmu dan lain sebagainya. Bahkan dulu untuk membeli alat tulis pun itu juga sangat terbatas sekali, ya sangat terbatas sekali. Mereka harus menggunakan sabak. Sabak itu kayak semacam papan yang bisa untuk nulis, tapi habis itu nanti dihapus lagi seperti itu gambarannya. Terus kemudian kalau kita lihat pada era Orde Baru, ini eranya Presiden siapa? Soeharto tentunya ya. Pada era Presiden Soeharto, ya ini ada yang namanya kurikulum berbasis kompetensi atau mungkin KPK yang dicanangkan pada tahun 1975.
dan KTSP yang dilaksanakan pada tahun 2006. Ya, ini menekankan kompetensi dan otonomi sekolah, adaptasi terhadap kebutuhan industri. Jadi waktu itu memang perkembangan industri sangat melesat sekali, sehingga memang harus disesuaikan kurikulum pembelajaran waktu itu. Ya, ini zamannya Pak Harto. Makanya kalau kalian sempat memiliki uang 50.000 yang gambarnya Pak Harto, di belakang itu kan ada berbagai macam ilustrasi gambar industri, perindustrian, jalan raya dan sebagainya. Kalau kalian belum lahir ya pastinya ya. Kalian 2000 berapa? 2005, 2006 ya. Oh, jauh sekali. Kalian sudah lahir, saya sudah SMA itu ya. Nah itu karena belum lahir saya dari SMA. Itu ya gambarannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kira-kira apa perbedaan utama kurikulum 1968 dengan kurikulum 1975? Ada yang tahu nggak? Apa perbedaannya? Ayo Mbak yang di belakang mungkin bisa menjawab. Ayo coba Mbak dibaca dulu itu. Apa perbedaannya? Yang jubah hitam. Kurikulum tahun 1968 menekankan pada pendudukan manusia Pancasila, sedangkan kurikulum 1975 mulai menggunakan pendekatan tujuan instruksional yang lebih sistematis. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Jadi kurikulum 1968 ya waktu itu menekankan pada pembentukan manusia Pancasilais. Jadi ya biar kita paham norma-norma yang ada di Pancasila sehingga perlu ada penekanan di situ. Nah, ini pun juga berlangsung di periodisasi yang sekarang ini. Yang kalau kita lihat apa namanya kemarin model pembelajaran Pancasila ya kalau salah ya P5 ya. Ya kan P5. Kalian sempat mendapatkan itu apa tidak? Tidak ya, belum sempat ya. Nah, sekarang ini siswa-siswa sekolah disempatkan untuk melaksanakan kegiatan Pancasila tadi, program P5 tadi. Ya tujuannya agar mereka lebih memiliki sifat Pancasila. Seperti itu. Oke, kita next selanjutnya. Nah, apa yang menonjol dalam kurikulum 2004 atau mungkin KPK? Dalam kurikulum 2004 ini, ya, ini menekankan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Nah, bukan hanya menguasai materi saja, tapi mereka itu ditekankan harus memiliki kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Makanya tahun 2004 ini SMK benar-benar rangsek waktu itu, benar-benar naik daun. Karena waktu itu polanya adalah SMK itu kan punya jargon SMK bisa kalau nggak salah, betul? Ya kan, seperti itu. Karena kalau kita lihat SMK SMK yang ada di Indonesia ini itu siswanya itu sudah siap untuk bisa dibilang terjun ke lapangan oke, kuliah juga oke, ya kan? Gambarnya seperti itu. Jadi mereka sudah siap banting lah ya. Gambarannya seperti itu, sudah siap bersaing di dunia kerja gampangannya. Nah, jadi seperti itu. Makanya waktu tahun 2004 ini SMK naik daun. Kemudian selanjutnya, nah, kurikulum 2013 atau K13 ini menekankan pada aspek apa? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, Mas Faris. Saya itu untuk K13 itu menekankan terkait kompetensi sikap, lalu pengetahuan dan keterampilan secara singkat. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Faris. Yaitu menekankan pada penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara seimbang. Makanya dulu kalau seumpama kalian sekolah, itu kan nilainya gak cuma dari nilai materi sekolah aja atau mungkin ulangan harian itu aja, enggak. Tapi melainkan dari sikap, pengetahuan, ya kan, ada beberapa poin-poin tertentu, keterampilan. Makanya ada yang bilang, wah ini sikapnya jelek Pak. Kalau sikapnya jelek seperti ini nanti bisa jadi dia malah nggak naik kelas. Gambarnya seperti itu.
Pernah nggak sih kalian mendapatkan hal-hal semacam seperti itu? Bu, ini sikapnya jelek ini ya. Pernah kan ya? Nah, karena memang mempengaruhi di kurikulum 2013 atau mungkin K13 ini. Kemudian selanjutnya, gini. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan langkah menuju pendidikan karakter dan kompetensi. Tentunya kalau kita lihat ya, di kurikulum 2013 ini banyak sekali pembenahan. Kurikulum 2013 ini hadir dengan visi besar untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dan kompetensi dasar secara menyeluruh, secara holistik tentunya ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral dan etika yang kuat. Itu tujuannya di kurikulum 2013. Nah, di K13 ini juga fokus pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Ya, itu. Kemudian mendorong pembelajaran aktif dan kontekstual. Makanya dimulai di kurikulum 2013 itu, seingat saya, ya siswanya yang gantian yang lebih aktif daripada gurunya. Ya, gambarnya seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, ini merupakan tantangan implementasi dan adaptasi guru di lapangan, membutuhkan pelatihan berkelanjutan. Makanya seringkali juga guru itu ada pelatihan-pelatihan tertentu ketika nanti mendapati di kurikulum 2013 ini. Nah ya tadi ketika nanti pembelajaran di kelas lebih memiliki amunisi ketika menghadapi kalian itu seperti apa. Oke, nah selanjutnya setelah kurikulum 2013 ya, tentunya kemarin kan kalian juga sempat merasakan yang namanya kurikulum merdeka, betul? Kurikulum merdeka ini eranya siapa? Pak Nadiem Makarim ya, yang waktu itu Menteri Pendidikan ya. Oke. Beliau itu juga bisa dibilang juga merubah semuanya pola kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia secara signifikan karena dengan teknologi yang dipakai ya. Nah, kenapa kok Indonesia ini beralih ke kurikulum merdeka? Jawabannya adalah karena menuntut fleksibilitas, ya kan? Kalian masih ingat ketika pembelajaran tidak harus di kelas, ya kan? Bisa melakukan Zoom meeting, bisa melakukan Google Meet, bisa melakukan asinkronus, kalian diberikan tugas, kemudian nanti ada LMS atau video, kemudian kalian mengerjakan. Nah, itu kita rasakan sampai sekarang. Ya, terus kemudian memberi ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minat dan bakat. Nah itu. Terus kemudian kalau kita lihat serta menekankan pembelajaran berbasis proyek. Seringnya di kurikulum merdeka nanti juga banyak sekali menekankan pembelajaran berbasis proyek. Bisa dipahami sini ya. Itu bisa kalian rasakan pas waktu kemarin kalian sekolah ya, sekolah menengah atas atau mungkin SMK atau mungkin alias seperti itu, betul? Betul ya. Kemudian selanjutnya, nah ini revolusi kurikulum merdeka dilihat dari tahun 2022 sampai sekarang. Ada fleksibilitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengakuan keberagaman. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Tadi ya sempat disinggung atau mungkin P5 ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini yang paling terakhir kemarin, yang mungkin masih dipakai sampai sekarang karena belum mulai dicanangkan untuk kurikulum mendalam ya, kalau salah ya, yang terbaru itu. Nah, yang pertama kalau kita lihat fleksibilitas pembelajaran ini memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan daerah. Jadi tergantung siswanya, tergantung daerahnya masing-masing juga. Jadi lebih fleksibel. Contoh, kalau kemarin saya lihat mungkin mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan contohnya, ya di sana ada pengolahan, ada subbab tentang keterampilan, ya terus ada 4 strengths kalau nggak salah. Nah itu kalau diterapkan di sekolah-sekolah yang di daerah pesisir itu cocok karena ada pengolahan, mungkin pengolahan ikan,
ya kan? Terus kemudian bagaimana caranya mengolah sesuatu itu menjadi sebuah hal yang berguna, itu kan pastinya kan hanya dijumpai di daerah-daerah tertentu. Beda lagi kalau di tengah-tengah kota, katakanlah kayak kota mungkin Jogja atau mungkin Solo seperti itu. Kalau dicari untuk pengolahan ikan kan nggak ada, makanya lebih fleksibel aja. Kemudian pengakuan keberagaman. Nah, mengakui agama lokal dan keberagaman budaya ini sebagai bagian integral dari proses pendidikan, menciptakan lingkungan yang inklusif, ya itu. Jadi yang namanya keberagaman agama itu kan isu-isu sara itu mulai dilemburkan seperti itu. Jadi tidak terlalu kontras banget. Jadi saling menghargai. Biasanya kan kemajemukan itu akan muncul di sekolah-sekolah negeri yang umum biasanya. Kita lihat selanjutnya. Profil pelajar Pancasila. Ini menjadi integrasi sebagai fondasi nilai dan karakter, mencetak generasi yang beriman, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis atau mungkin memiliki critical thinking. Ini yang dipakai siswa pelajar sekarang yang mungkin konteksnya SD, SMP, SMA, ya itu mereka harus memiliki nilai-nilai dan karakter, kemudian bagaimana mereka memiliki rasa memiliki ini ya sisi religi, ya keimanan, kemudian bagaimana cara mereka itu memiliki sifat mandiri, terus kemudian gotong royong, ya kreatif, dan tentunya bernalar kritis, ya itu untuk profil pelajar Pancasila. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung, ya kan, bahwasanya untuk kurikulum ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Mas Nadiem Makarim sebagai bagian dari gerakan Merdeka Belajar, ya. Kurikulum Merdeka membuka era baru pendidikan yang lebih adaptif dan berpusat pada siswa. Sekali lagi, ini yang aktif siswanya, bukan gurunya. Kalau dulu kan gurunya, tapi sekarang malah siswanya. Nah, seperti itu. Bahkan dulu ada kan ya pertukaran pelajar juga kalau nggak salah. Jadi nanti mahasiswa UNES di sini nanti kuliahnya mungkin di Universitas Negeri Padang atau mungkin di UGM. Mahasiswa sana tukar ke sini seperti itu. Dulu sempat gambarannya seperti itu teknisnya. Ya. Nah, sempat ada tulisan kampus Merdeka juga kan ya di depan UNES itu. Ada kan ya di depan UNES tulisannya kampus Merdeka besar. Gak tahu sekarang kelihatannya tinggal tulisan Merdeka doang kalau nggak salah. Ya, mungkin udah dicopot atau bagaimana saya kurang tahu. Ya, oke, kita next selanjutnya. Nah, pendidikan abad 21 dan tantangan FUKA. Nah, dunia yang kita hadapi saat ini semakin kompleks ditandai oleh VUCA, yaitu volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous. Nah, pendidikan abad 21 ini harus menyiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan, ya, untuk menghadapi dinamika masa kini. Nah, kita hidup di abad 21 ini semakin kompleks ya. Nah, keterampilan 4C, ada komunikasi, kolaborasi, kemudian apa lagi? Creativity, apa lagi? Berpikir kritis atau critical thinking. Oke, ini menjadi esensial yang diterapkan di keterampilan 4C ini tadi, ya. Ada komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis atau critical thinking, dan kreativitas. Ini menjadi esensi dalam pembelajaran pendidikan abad 21. Kemudian selain itu literasi digital, ya, literasi digital. Penggunaan teknologi dan literasi digital ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam pembelajaran. Ya, jadi kalian sekarang sudah tidak perlu capek-capek untuk mencari buku ke sana kemari, ya kan? Kalian dengan literasi digital yang ada sekarang itu akan lebih memudahkan kalian dalam mencari tahu, membaca, ya toh. Kalian tinggal klik apa gitu, terus kemudian nanti akan muncul PDF-nya dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat sini menyiapkan generasi adaptif yang mampu belajar sepanjang hayat dan berinovasi di tengah ketidakpastian. Ya, jadi kalian harus pintar-pintar beradaptasi ya untuk sekarang ini karena memang belajar ya sepanjang hayat.
sampai nanti kalian meninggal pun kalian harus tetap belajar seperti itu. Jadi jangan sampai puas dengan apa yang sudah kalian dapat. Nah makanya kalau kita lihat sekarang ini ya banyak sekali ditemukan mungkin kecanggihan AI, ya nggak sih? Nah yang buat PR kalian itu mungkin bagaimana cara bikin promnya seperti itu. Nah biasanya kan seringkali kalian ini promnya apa ya? Kamu buka Gemini itu kemudian tinggal kamu copy paste kalian jadi seperti itu, ya kan? Nah makanya sekarang ini kalian harus bisa mampu memahami bagaimana algoritma AI itu berjalan. Nah sekarang sudah saatnya kemajuan teknologi secanggih itu, gitu. Oke. Nah kira-kira bagaimana arah kurikulum di masa depan, ya? Kira-kira bagaimana ya arah kurikulum di masa depan itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, angkat tangan. Tidak apa-apa Mbak, sambil dibaca coba. Itu yang ini yang tadi ya? Oh enggak. Tadi ada ini enggak? Arah kurikulum di masa depan? Ya itu Pak, ya, tapi ada teknologi, terus ada 4 tadi loh yang 4C itu. Oh 4C tadi. Creativity, critical thinking, terus kolaborasi, terus satu lagi komunikasi. Ya, oke, sip, betul. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat, ini roadmap pendidikan Indonesia 2025 sampai 2025 sampai 2045 visi menuju Indonesia Emas. Kenapa kok 2045? Kenapa 2045? Kalau kalian total 2045 dikurangi 2025 itu ada berapa? Berapa? 20 tahun. Kalau di total dari ya lumayan jauh juga ya. Cuman ini sebenarnya visi yang sudah dicanangkan kurang lebih selama ya pengennya nanti 100 tahun ke depan ya. Pengennya ya nanti Indonesia memiliki visi menuju Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas ya. Jadi karena ini menjadi sebuah tagline gitu kan ya, banyak yang memplesetkan kalau Indonesia cemas seperti itu. Kalau kita lihat SDM-nya kayak gini, bagaimana Indonesia mau jadi Indonesia emas ya kan? Kok SDM-nya seperti ini gitu. Nah, oke, ini ada roadmap-nya. Kalau kita lihat pendidikan wajib 13 tahun, ini merupakan komitmen untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Kemudian selanjutnya peningkatan kualitas guru. Nah, program pelatihan dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar pengajaran di sekolah ya ini ya. Selanjutnya pemerataan akses, memastikan fasilitas dan kesempatan pendidikan merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil. Kalau kalian tahu ya, ini tadi ketika saya mengambil alih kendali program profesi guru tadi ketika Zoom meeting, itu ternyata banyak sekali yang dari Indonesia Timur sana terkendala sinyal, jadi terputus-putus. Jadi bahkan untuk wifi aja di sekolah belum ada. Nah ini PR-nya ini ya. Kemudian selanjutnya fokus pada STEM atau STEM dan karakter, yaitu mendorong minat pada sains, teknologi, teknik dan matematika serta memperkuat pembangunan karakter untuk SDM unggul. Oke, nah di sini nanti ini seperti halnya yang sudah kita janjikan di kesempatan yang lalu, minggu yang lalu, ya. Jadi akan ada yang presentasi ya kalau nggak salah ya untuk hari ini. Ya, jadi nanti agak cepat saja untuk presentasinya. Kelompoknya Mas Faris, silakan bisa dipersiapkan. Mas silakan. Sudah siap ya, Ania? Kemarin sudah dikirimkan di draft ya. Bentar. Nah, ini kebetulan ini membahas tentang visi menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Ayo, yang kelompok yang perempuan siapa?
Ayo, Mbak. Coba itu kelompok apa ya? Coba Mas dijawab Mas. Disuruh yang Ella terus dia itu main tas. Oh iya dia pakai. Oke. Pintar. Pak. Sebelumnya izin dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Izinkan di sini saya Faisal Antonio Permeneka selaku moderator dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait visi menuju Indonesia Emas 2045 tentang pendidikan wajib 13 tahun. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan teman saya, yaitu Nama saya Indra Akbar dengan NIM 038. Perkenalkan nama saya Eka Maswa dengan NIM 039. Perkenalkan nama saya Zahra Fatmawati dengan NIM akhir 57. Saya Intan Firnisa dengan NIM akhir 049. dan saya terakhir Faris Antonio Permeneka dengan NIM belakang 045. Baik, untuk pertama-tama akan disampaikan oleh Juni Rafaela, Pak Sugi dan Cepat di Indonesia Emas pada tahun 2045 cita-cita dan harapan bangsa. Tahun 2045 menandai 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini adalah target untuk menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar mimpi, tapi visi bersama yang harus diwujudkan oleh generasi muda. Menpora Dito Aryo Tejo. Pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter yang kuat adalah kunci utama untuk mewujudkan visi yang besar ini. Selanjutnya terkait pendidikan lanjut 13 tahun yaitu tentang fondasi masa depan bangsa yang akan disampaikan oleh KLA. Selanjutnya pendidikan wajib 13 tahun, fondasi masa depan bangsa. Yang pertama itu PAUD sebagai fondasi. Program wajib belajar 13 tahun mencakup 1 tahun pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ditambah 12 tahun pendidikan dasar dan menengah. Penambahan PAUD berfungsi sebagai fondasi kognitif, sosial, dan emosional sejak anak dini. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Menurut UNESCO dan Bank Dunia, pendidikan PAUD adalah investasi dengan pengembalian yang tinggi. Membangun dasar yang kuat di usia dini akan membuahkan hasil signifikan di kemudian hari. Dan yang terakhir, siap kerja dan kuliah. Lulusan SMA dan SMK akan lebih siap untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran terdidik dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global. Baik, berikut terkait data dan tantangan pendidikan saat ini. Saya sampaikan untuk Kak Fatma. Silakan. Untuk data dan tantangan pendidikan saat ini, rata-rata lama sekolah RLS untuk kelompok 20% termiskin hanya 7,09 tahun, setara kelas 1 SMP. Sangat tertinggal dibandingkan kelompok 20% terkaya 11,02 tahun. Sekitar 500.000 anak usia 7 sampai 18 tahun tidak bersekolah setiap tahunnya. Anak-anak ini sebagian besar berada di daerah miskin dan rentan. Faktor ekonomi dan ketimpangan akses pendidikan menjadi hambatan utamanya. Baik, selanjutnya itu terkait strategi pemerintah dalam percepatan wajib belajar 13 tahun yang akan disampaikan oleh Kaita Aku dan juga Persimakan. Jadi di sini ada strategi pemerintah dalam percepatan wajib belajar 13 tahun. Yang pertama itu ada integrasi PAUD. Integrasi PAUD ke dalam sistem wajib belajar nasional dengan pendekatan satu atap PAUD sampai SD untuk memastikan fondasi yang kuat. Kemudian ada penekanan anak
pendidikan tinggi STEM, STEM, fokus pada sains, teknologi, engineering, art, dan matematika untuk menghadapi era digital dan revolusi industri 5.0. Baik, terkait dampak positif apa yang disampaikan oleh Juni lagi. Untuk dampak positif pendidikan wajib 13 tahun, studi dari preschool project Amerika Serikat menunjukkan bahwa PAUD berkualitas dapat meningkatkan prestasi akademik, mengurangi masalah sosial, dan meningkatkan pendapatan di masa dewasa. Lulusan SMK atau SMA akan memiliki peluang kerja yang lebih tinggi dan kesiapan menghadapi pasar global yang kompetitif. Selanjutnya ada pendidikan inklusif yang merata, membuka peluang mobilitas sosial ekonomi yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait tantangan dan solusi implementasi akan dijelaskan kembali oleh Salma. Baik, untuk tantangan dan solusi implementasi, nah ini yang pertama adalah pemangkasan anggaran. Potensi pemangkasan anggaran pendidikan dapat menghambat kualitas dan akses, terutama di daerah tertentu yang paling membutuhkan. Yang kedua adalah kesenjangan kualitas. Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tinggi, menciptakan disparitas yang signifikan. Untuk solusinya yaitu kolaborasi lintas sektor. Membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Inovasi pembelajaran digital juga krusial. Solusi yang kedua adalah program bantuan dan peran masyarakat. Program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP harus diperluas. Peran aktif masyarakat dan pemuda sebagai agen perubahan sangat penting dalam mewujudkan pendidikan kualitas yang berkualitas untuk semua. Baik, terkait kesimpulan pendidikan wajib 13 tahun kunci menuju Indonesia Emas. Yaitu pendidikan wajib 13 tahun adalah investasi strategis untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global. Memperkuat fondasi pendidikan sejak PAUD hingga SMA ataupun SMK akan membuka pintu menuju masa depan Indonesia yang gemilang dan berkelanjutan. Di situ ada kutipan yaitu apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan bangsa. Mulailah dari pendidikan. Mari bersama wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan semangat kebangkitan nasional dan pendidikan berkualitas untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami yang ingin kami sampaikan. Apabila ada perkataan ataupun materi yang mungkin kurang berkenan di hati para audiens, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok pertama terkait membahas tentang visi menuju Indonesia Emas 2045 dengan pendidikan wajib 13 tahun, ya. Jadi itu memang kita sudah diproyeksikan untuk menjadi masyarakat Indonesia tentunya memiliki visi menuju Indonesia Emas tahun 2045, pendidikan wajib 13 tahun. Jadi mau tidak mau sekarang ini jangan sampai nanti masyarakat Indonesia ini putus sekolah, ya. Kalau dulu itu ada kewajiban sekolah itu 9 tahun, kalau sekarang 13 tahun, ya, seperti itu. Jadi ini sudah menjadi program pemerintah wajib belajar 13 tahun. Berarti dari usia berapa itu? SD, SMP, SMA. Iya, totalnya ada berapa? 6 tahun. Ada PAUD-nya juga. Ya, berarti pasti ya. Jadi setidaknya full sampai nanti setelah menengah atas seperti itu. Oke, luar biasa. Sekali tepuk tangan dulu untuk kelompok yang tadi sudah. Oke, ini nampaknya sudah mulai sedikit mengantuk dan sebagainya. Ini saya coba untuk memberikan ice breaking, ya. Jadi
Jadi memberikan ice breaking buat teman-teman semuanya. Ini posisi duduk aja tidak apa-apa. Ketika nanti saya bilang tepuk tunggal, berarti nanti tepuk ganda. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, siap semuanya? Biar nggak ngantuk Mas ya. Biar nggak ngantuk. Jadi kalian udah berat banget ini. Oke, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda, ganda lo ya, ganda tepuknya lo. Nah, ini pastikan jangan bertepuk ketika tidak ada kata-kata tepuknya. Oke, sekali lagi ya. Tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal, tunggal. Iya kan, iya kan, sudah mulai ini kan ya. Oke, sekali lagi ya. Tepuk ganda, tepuk tunggal, ganda. Ya. Oke, sudah mulai berkurang, Oke, tepuk tangan lagi untuk kita. Fresh ya, tidak selalu sepanjang di sini. Oke, sedikit penyampaian mungkin simpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Kita kembali ke sini ya. Nah, oke. Kita coba lihat ini. Sudah. Bisa besar ya. Nah, kalau kita lihat, kira-kira adakah di antara teman-teman mahasiswa semuanya yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan tadi? Mungkin salah satu minta tolong untuk menyimpulkan Mas Pandu. Sifatnya itu karena kurikulum adalah tentang pembelajaran. Nah, pelajaran. Mungkin ini bisa dibaca dulu. Pendidikan sebenarnya tentang mengusulkannya, tetapi masyarakat hati. Indonesia akan terus berevolusi menyesuaikan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan semangat kita membuka ruang inovasi dan inklusivitas yang lebih luas dalam pendidikan. Mari bersama menyampaikan generasi emas Indonesia 2045 yang cerdas, berkarakter mulia, dan adaptif terhadap setiap sumber masa depan bangsa ada di tangan mari. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas. Kesimpulan kita di kesempatan hari ini yaitu memang kurikulum di Indonesia ini akan terus berevolusi ya. Kurikulum di Indonesia itu akan selalu berubah-ubah. Bisa nggak sih Pak kurikulum di Indonesia itu aja? Kelihatannya kemungkinan bisa tidak bisa karena seiring dengan perubahan perkembangan zaman kurikulum itu akan selalu berevolusi terus ya, akan selalu berganti. Ini aja ya, kalau kalian tahu kurikulum kita itu nanti akan memakai kurikulum OBE. Nah, apalagi itu pusing lagi kan ya. Nah, jadi itu PR yang besar juga, tidak hanya untuk guru-guru pendidik ya, tapi juga dosen-dosen. Kemarin aja sempat yang anak-anak semester yang sekarang ini itu sudah mulai menggunakan kurikulum OBE, sehingga kemarin ketika penguploadan RPS dan sebagainya itu sedikit berbeda dan membuat sedikit banyak pusing beberapa dosen yang ada di sini ketika mengajar mahasiswa yang semester 1 ini. Nah, jadi seperti itu. Pasti dinamikanya seperti itu, akan selalu berubah-ubah ya, berevolusi. Terus kemudian dengan semangat Merdeka Belajar kita membuka ruang inovasi dan inklusivitas yang lebih luas dalam pendidikan. Intinya seperti itu. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami ya. Terima kasih tadi Mas Tandu sudah menyampaikan tentang kesimpulan pertemuan kita di sore hari ini, dan karena berhubung waktunya juga sudah selesai ya, berarti ya sudah tinggal 5 menit lagi. Mungkin kita cukupkan sekian, tapi sebelum itu untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini ya, siang menjelang sore kan tadi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ketua kelas untuk berdoa memimpin.
Untuk mengakhiri kegiatan perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita masing-masing berdoa. Oke, baik. Terima kasih atas atensinya ya. Jangan lupa untuk minggu depan ya, minggu depan itu nanti saya juga menyediakan penugasan juga buat teman-teman semuanya. Sudah saya share di Elena. Jadi nanti silakan untuk penugasan minggu yang akan datang. Nanti selalu dipantau di situ karena biasanya deadline-nya akan sedikit mepet ya. Waktu juga yang membuat kita agak sedikit bermain cepat aja ya karena materinya sudah mulai limit ini ya. Jadi nanti silakan bisa dipantau di Elena. Bisa dipahami semua ya untuk penugasan minggu depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya selaku pengampu di mata kuliah ini mohon maaf apabila dalam perkuliahan ini ada yang salah dan mungkin kurang tepat dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya cukupkan sekian. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sudah mas. Pak, itu tadi Bukan yang lain. Yang sudah pikirkan malah. Pak,